Pada pagi hari, tanggal 1 November 1986, seorang anak lelaki Yahudi berusia 15 tahun bernama James West ditemukan terbunuh di asrama sekolahnya di Long Beach, New York. Dia adalah seorang Yahudi Ortodok yang tinggal di asrama Yeshiva miliknya, sebuah sekolah yang menekankan prinsip-prinsip agama dan etika Budaisme Ortodok. Detektif Don Daly dipanggil ke tempat kejadian. Dia mengetahui bahwa James telah meninggal karena dipukul dengan keras di bagian belakang kepalanya dengan benda yang tidak diketahui. Tampaknya tidak ada bukti perampokan atau tanda-tanda perkelahian. Sejak awal, Daly tahu bahwa penyelidikan ini akan berbeda karena hari itu adalah hari Sabtu, hari Tabat. Daly tidak dapat menanyai banyak siswa dan guru di sekolah tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak yang masih enggan berbicara dengannya atau penyidik lainnya. Di kamar James ditemukan beberapa petunjuk yang menunjukkan bahwa pembunuhnya mengenal Yeshiva dan adat istiadat Budaisme Ortodok. Tampaknya dia telah dibunuh saat dia tertidur. Tubuhnya kemudian dipindahkan sebanyak 2 kali dari tempat tidur ke lantai, lalu kemudian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam adat ortodok, tubuhnya harus diturunkan dari tempat tidur dan ke lantai sehingga berada pada titik terendah dan terdingin. Jendela James dibiarkan terbuka, meskipun di luar dingin. Tradisi ortodok membutuhkan pintu atau jendela terbuka di kamar orang yang sudah meninggal untuk membiarkan roh keluar. Setelah pembunuhan James, lilin peringatan ditempatkan di kamarnya dan disegel. Namun, 2 hari kemudian, satu lagi muncul secara misterius. Tidak ada yang mengaku menempatnya di sana. Detektif Daly mencoba menyatikan malam terakhir kehidupan James. Dia mengetahui bahwa dia adalah siswa yang keluar yang berprestasi di kelas. James telah menghadiri Yeshiva selama 2 tahun terakhir. Pada malam tanggal 31 Oktober, dia meninggalkan kelas bersama teman-temannya untuk menghadiri kebaktian. Setelah itu, dia kembali ke asrama. Beberapa jam kemudian, 2 teman sekelasnya melihatnya sedang membaca di aula, yang merupakan kebiasaannya, karena para siswa tidak mampu membiarkan lampu menyala di kamar mereka pada hari Sabat. Dia terakhir terlihat hidup pada jam 1 pagi pada tanggal 1 November. Meskipun tidak ada siswa yang melaporkan mendengar sesuatu yang mencurigakan sekitar waktu pembunuhan James, orang ingat pintunya dibuka dan ditutup dengan cepat di beberapa titik. Saat itu, mereka mengira itu hanyalah teman sekamarnya. Beberapa hari setelah pembunuhan James, Daly mengadakan pertemuan dengan para siswa dan beberapa rabi, menanyakan informasi apapun tentang kasus ini. Namun, tak ada yang menawarkan informasi apapun. Daly mengetahui bahwa agama mereka mencegah mereka untuk tampil kecuali mereka memiliki bukti atau saksi lain untuk mendukung klaim mereka. Polisi akhirnya mempoligraf 40 siswa dan beberapa guru dan rabi. Namun, tidak ada informasi berguna yang ditemukan. Detektif Daly dan keluarga James masih berharap seorang akan melapor. Sayangnya, kasus ini tidak pernah terpecahkan. Tidak ada yang diketahui. Bukti yang ditemukan di tempat kejadian menunjukkan bahwa pembunuh James akrab dengan tradisi ortodok. Diyakini bahwa si pembunuh juga mengetahui tata letak asrama. Pembunuhnya mungkin menyadari bahwa James adalah satu dari hanya 2 siswa yang tidak memiliki teman sekamar. Polisi sedang mencari informasi tentang seorang siswa Yeshiva yang terlihat di trotoar pada pukul 7 pagi. Di hari pembunuhan James, seorang pelari memperhatikannya dan merasa dia tidak ada di tempatnya saat kejadian ini terjadi. Dia tidak pernah diidentifikasi dan tidak diketahui apakah dia terlibat dalam pembunuhan James. Penyidik memeriksa mantan petugas kebersihan di sekolah tersebut bersama dengan seorang pria sakit jiwa yang menyerang warga lanjut usia di rumah mereka di dekat Yeshiva pada tahun 1986. Namun kedua
pria tersebut tidak diperbolehkan. Pada tahun 2013, kasus ini dibuka kembali oleh penyidik. Mereka mewawancarai lebih dari 100 mantan siswa, tetapi dilaporkan membuat sedikit kemajuan dalam penyelidikan. Pada tahun 2015, mereka mengumumkan bahwa mereka yakin seorang mahasiswa atau anggota fakultas bertanggung jawab atas pembunuhan Cem. Namun, mereka belum mendapatkan tersangka. Pada November 2017, ayah Cem yang bernama Anton diwawancarai oleh sebuah stasiun berita dan mengingat beberapa kejadian aneh sebelum pembunuhannya. Pada Juli 1986, dia menelponnya dari perkemahan musim panas. Dia menangis dan mengatakan bahwa dia ingin pulang. Menurut Anton, hal itu sangat di luar dari karakternya. Pada bulan Agustus, dia pergi mengunjungi kakek neneknya di Eropa. Setelah ini, kepala sekolah Yeshiva Rabbi Avrom Chopper menelpon Anton beberapa kali, menanyakan kapan Cem akan kembali ke rumah. Dia merasa ini mencurigakan. Pada kesempatan lain, Chopper meminta Anton membawa Cem ke rumahnya untuk berbicara berdua dengannya. Telah melakukannya sekitar 10 menit, dia kembali ke Anton, namun dia enggan membicarakan pertemuan itu. Anton curiga Chopper mungkin memiliki informasi tentang pembunuhan Cem. Beberapa berspekulasi bahwa dia mungkin terlibat. Seorang mantan siswa sejak itu muncul mengeklaim bahwa dia telah dilecehkan secara fisik oleh seorang rabi. Dia mengklaim bahwa Chopper tidak melakukan apapun untuk menghentikan pelecehan tersebut. Dugaan pelecehan terjadi kira-kira 10 tahun sebelum pembunuhan Cem. Lepas dari tujuan itu, tidak ada yang dituntut dari kasus ini.